لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jadi yang disampaikan Rasul wajib kita percaya, wajib kita ikuti. Yang dilarang oleh Rasul wajib kita tinggalkan. Di Muhammadur Rasulullah itu mencakup dengan semua ajaran-ajaran Nabi. Dalam akidah disebutlah dia nanti dengan as-sam'iyyah. Ada perkara-perkara, bukan perkara yang dimaksudkan yang harus disidang di pengadilan. Ada masalah-masalah agama yang disampaikan oleh Nabi, tidak boleh kita untuk meminta bukti rasionalnya. Ketika Allah menyebut, ketika Rasul bersabda, maka sam'an wa ta'atan, ku dengarkan dan ku percaya. Itu namanya as-sam'iyyah. Tapi untuk membahas ini, maka hukum akal mesti kita pahami ada 3. Wajib, mustahil, jaiz. Kata Al-Imam Al-Haramain, siapa yang tidak bisa membedakan mana pengertian wajib, mustahil, jaiz, falaysa bi'aqilin, maka dia dianggap tidak berakal. Kenapa? Karena memahami wajib, mustahil, jaiz itu adalah nafsul akli, itulah isi akal itu sendiri, kata beliau. Atas dasar itulah maka dalam fikih, andai ada imam sholat, dia hafal beberapa surah, atau kita sebut saja dia menghafal Al-Quran 30 juz, tapi ilmu agamanya kurang, pemahaman agamanya kurang, akidahnya, fikihnya, dibanding dengan seseorang yang berilmu, walaupun bacaannya lebih rendah ketimbang yang tadi, lebih bagusnya, lebih bagus lagi yang tadi, yang qori tadi lah kita sebut. Ini tidak pala banyak dia hafal Quran, tapi kalau ditanya hukum agama, akidah, hukum agama, fikihnya, akidahnya, beres dia. Dia yang lebih pantas jadi imam, bukan yang bagus bacaannya tadi. Nah, dan kalau ahli ilmu, betul ahli ilmu, pasti bacaannya Al-Quran itu tidaklah parah betul. Tapi banyak sekarang tidak memahami itu, sehingga imam-imam sholat merasa tidak wajib lagi belajar ilmu akidah. Jadi ada ulama-ulama, jangan kita heran kenapa ada ulama itu tidak datang ke masjid. Kita berhusnudzon, kalau dia ke masjid, imamnya itu tidak mau belajar, akidahnya nggak benar, bacaannya kurang baik, dia tak dikasih pula jadi imam oleh yang tadi. Sehingga kalau dia nanti jadi makmum, bisa tidak khusyuk dan bermasalah sholatnya. Apalagi ada imam yang nggak lurus bacaannya, jamaah yang bagus bacaannya, imamnya bersalah-salahan, tidak sah jadi makmum untuk imam tersebut. Tapi ada itu masjid nggak mau ditukar imamnya. Kenapa? Langkahi dulu mayat saya, katanya. Nah, yang begitu model lama itu ya. Nah, jadi itulah pentingnya ilmu agama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu saya tadi menyebut di awal, saya ingin sekali kita semua masyarakat Jalan Aman ini mengkhususkan ada waktu membahas sifat 20. Kalau di masjid ini bisa dikondisikan, jangan putus. Kalau putus nanti gawat pahamnya. Kalau dia hadir hari ini, pekan depan tidak hadir, itu yang gawat, itu bermasalah. Kenapa? Pemahamannya belum selesai dan
wisuda dia. Tapi kalau misalkan dari A sampai Z dia hadirin, diniatkan karena Allah, mengharap ridho Allah. Nah, ini yang bisa kemudian dapat paham yang benar. Kenapa? Nggak putus-putus dia. Baik. Mengapa syahadat menjadi pintu keislaman? Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut kajiannya itu, sudah kami mulai itu di rumah. Setiap Senin malam Selasa mengaji akidah, mengaji sifat 20. Ada kitabnya. Karena yang namanya mengaji harus ada yang dipegang. Kalau tak ada yang dipegang, kata guru dulu, siapa yang mengaji, tak ada yang dipegangnya apapun, bisa jadi nanti pulang kajian tak berlupaan di apa yang dibilang. Mengapa syahadat menjadi pintu keislaman? Setidaknya ada 3 poin. Kenapa syahadat itu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu kan termasuk bagian dari kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, Nabi memiliki kekhususan dengan sebutan jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu memiliki sebutan jawami'ul kalim. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Beliau kalau menyampaikan pesan singkat, tapi orang cerdas bisa memahami. Tidak panjang yang disampaikan oleh Nabi. Ya Rasulullah, sampaikanlah ke saya nasihat. Nasihat diminta oleh sahabat ini, Nabi cuma menyampaikan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran la taghdab, diulangnya berkali-kali, jangan marah. Cuma itu pesan Nabi. Nah, orang-orang tua, Bapak Ibu, diharapkan sebagai pemberi petua untuk anak-anak muda, supaya turun rahmat Allah. Nah, jadi karena Nabi jawami'ul kalim, maka ia memilih kalimat yang diucapkan untuk berislam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai ada seseorang yang belum muslim, dia ucapkan itu kata, maka setelah dia ucapkan meninggal dunia, kaum muslim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan fardu kifayah. Wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan, boleh di kuburan muslim. Yang kedua, sebagai keagungan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan kalimat yang sangat mulia ini. Nanti kita lihat apa keistimewaan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau untuk mengajarkan yang mau meninggal, itu namanya muhtadar. Cukup dengan la ilaha illallah kalau Islamnya dia. La ilaha illallah. Kalau ada orang yang sudah sakarat sampai dia meninggal, itu jangan dihentikan. La ilaha. Dan kalau yang membacakan ini lebih baik bukan keluarga. Kalau suami mau meninggal, bukan istri, bukan anak. Kenapa? Kalau istri dan anak, justru kadang-kadang respon dia bisa jadi bukan ke la ilaha illallah, tapi yang mengajarkan ini siapa ini? Ini istri saya. Siapa ini? Ini anak saya. Nah, itu nanti menjadi sarana buat setan untuk menggoda dia. Tapi tokoh agama,
Kalaupun tidak tokoh agama, orang yang agak jauh untuk membisikkan la ilaha illallah. Dulu juga tugas-tugas tokoh agama. Kalau ada yang mau meninggal dipanggil, Ustaz, sana sudah mau meninggal, datang dia. Ustaz, sana sudah mau meninggal dunia. Sehingga Ustaz itu ditanya, dari mana Ustaz? Mematikan orang kan? Mematikan orang pula, ada bercanda dia kan? Nah, jadi Ustaz itu begitu. Fungsi Ustaz itu adalah suluh agama. Jadi Ustaz itu siap dipanggil siang dan malam 24 jam bagaimana supaya umat selamat. Itu tugas Ustaz. Sama dengan bidan desa, dokter kesehatan. Pernah itu ada ahli kesehatan memohon izinlah, saya bertepatan waktu itu kaki istri luka. Datanglah kami ke rumahnya. Waktu itu hari raya Idul Adha, tutup rumah sakit, klinik semua yang tutup. Datanglah ke rumah yang saya maksudkan tadi. Di situnya dia, suaminya di situ. Apa kata suaminya? Keluar pun tidak bidannya. Apa kata suaminya? Nggak bisa, dia lagi sibuk katanya. Pulanglah kami dengan berdarah-darah kaki istri. Parah kalilah manusia ini dalam hati saya. Tak peduli lagi dia, orang sudah keluar darah-darahnya untuk menempelnya saja supaya darahnya berhenti. Keluar pun dia dari rumahnya tidak. Padahal kami sudah di teras rumahnya. Islamnya dia Islam. Nah, orang seperti itu berarti tidak tahu dia fungsinya dalam hidup ini. Jadi kalau ada yang mau meninggal dunia, Ustaz, datang. Dan sebagai Ustaz harus datang dia. Siap. Karena tokoh agama itu adalah pelayan untuk umat. Tidak mesti harus dibayar. Datang ke sana, selamat si anu. Diselamatkannya seseorang bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia pun urusannya dunia akhirat dimudahkan oleh Allah. Jadi kita jangan menganggap orang yang mau meninggal dunia, udahlah, tenang aja, udah serahkan sama dokter. Waktu saya di satu rumah sakit, di saat mau meninggal dunia seseorang itu, memang pertolongan dari rumah sakit begitulah, dipompa lagi dadanya. Kalau dalam Islam sebenarnya sudah cukup, janganlah lepaskan semua dari mulutnya. Kenapa? Karena menurut biasa sudah tidak bisa lagi ditolong. Biarkan dia konsentrasi dengan kalimat la ilaha illallah yang diajarkan. Cuma waktu dipompa lagi, akhirnya meninggal kawan. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, ada itu kondisi sakit sudah tidak lagi menurut biasa semua. Nah, ini minta tolongkan kepada pihak rumah sakit, apalagi yang punya rumah sakit Muslim. Kemudian bidannya dibilang, Pak, sepertinya ini sudah tidak ada lagi tanda-tanda. Minta izin pulang, nggak usah di sini saja. Kalau begitu, mohon supaya kami biarkan mengajarkan dia la ilaha illallah. Waktu yang tadi itu bertepatan rumah sakitnya Muslim, dipompa orang tuh. Salib pun ada di situ. Saya dipanggil ke SM Raja untuk mengajari la ilaha illallah. Disitulah sakarat yang sungguh sangat dahsyat betul saya lihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si